Perjalanan Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlanjut bulan depan. Pada matchday kelima, skuad Garuda akan menjamu Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November tahun 2024. Dalam duel ini, pelatih Shin Tae-yong bakal menurunkan pemain terbaiknya. Hal ini dilakukan guna membawa skuad Garuda meraih hasil manis karena Jepang akan jadi lawan berat. Sejauh ini, Jepang masih kukuh di puncak klasemen dengan 7 poin. Dengan tekad tersebut, Shin Tae-yong berpotensi akan mencoret sejumlah pemain. Siapa saja mereka? Satu, Ricky Kambuaya. Salah satu pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang adalah Ricky Kambuaya. Nama Ricky Kambuaya selalu masuk daftar 27 pemain yang dipanggil ke skuad Garuda. Hal itu pun turut terjadi dalam persiapan mentas melawan Bahrain dan China pada awal bulan lalu. Tetapi, pada daftar susunan pemain final melawan Bahrain, nama Ricky Kambuaya terpental dari skuad. Sementara itu, saat melawan China, nama gelandang Dewa United itu masuk daftar susunan pemain, tetapi tak diturunkan Shin Tae-yong sama sekali. Peran Ricky Kambuaya kalah saing dengan sejumlah pemain lainnya. Sosok Ivar Jenner, Nathan Chuaon, hingga Tom Haye lebih diandalkan Shin Tae-yong. Tak ayal, dia diprediksi akan dicoret Shin Tae-yong saat melawan Jepang nanti. Dua, Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri. Nasibnya sama seperti Ricky Kambuaya. Dia tak masuk daftar susunan pemain saat melawan Bahrain. Sementara saat melawan China, Egy masuk daftar susunan pemain, tetapi tak dimainkan sama sekali. Penyebabnya, Egy Maulana Fikri kalah saing dengan sejumlah pemain lainnya, seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, hingga kini ada sosok pemain naturalisasi anyar, Eliano Reijenders. Kini, dia pun bisa saja dicoret Shin Tae-yong saat melawan Jepang. Tiga, Hoki Caraka. Hoki Caraka, striker PSS Sleman ini juga terpental dari daftar susunan pemain melawan Bahrain dan juga China. Shin Tae-yong lebih memilih memasukkan Dimas Drajat ke dalam skuad. Hoki Caraka juga kalah saing dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Kini, perannya diragukan bisa dipanggil Shin Tae-yong saat melawan Jepang. Tetapi, Hoki Caraka terus berusaha membuktikan diri bisa jadi striker tajam. Hal itu turut dilakukannya saat membawa PSS Sleman menang 3-0 atas Barito Putra. Dalam laga itu, dia turut mencetak 1 gol. Empat, Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam, dia tak dimainkan Shin Tae-yong saat berlaga di markas Timnas Bahrain. Tetapi, kala melawan China, Asnawi dapat kepercayaan lebih dari sang pelatih karena dimainkan sebagai starter bahkan mengemban ban kapten. Tetapi, Asnawi Mangkualam tak tampil apik saat melawan China. Usai laga, dia bahkan ramai mendapat kritik. Kini, Asnawi Mangkualam pun diragukan bakal dimainkan saat melawan Jepang karena dirinya juga tengah mengalami cedera. Dalam unggahan teranyar klub Asnawi Mangkualam, yakni Port FC,
Disebutkan bintang timnas Indonesia itu mengalami cedera hamstring. Asnawi diperkirakan membutuhkan 2-4 pekan untuk memulihkan cederanya. Hal ini terjadi kala Asnawi baru saja bekerja apik untuk Port FC dengan mencetak 1 gol. 5. Jordi Amat. Jordi Amat, pemain yang juga kerap dipercaya Sintayong menjadi kapten timnas Indonesia ini juga berpotensi dicoret dari skuad timnas saat melawan Jepang. Penyebabnya sama seperti Asnawi, Jordi Amat mengalami cedera. Jordi Amat sudah mengalami cedera saat membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Mengalami masalah pada pergelangan kakinya, peran Jordi Amat langsung diganti Rizky Ridho di babak kedua.